Percayalah dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tanganku yang sudah sangat tersebut, dia mengerti setiap kebiasaan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu berputra. Tangan Tuhan akan selalu berputra bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu berbuka, dia mengerti setiap kebiasaan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu berbuka. Sebab satu hal yang kami tahu bahwa hari ini tangan Tuhan tetap terbuka dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa hari ini ada kemenangan. Kami percaya juga hari ini ada kesembuhan dan juga hari ini juga ada mujizat yang besar dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan lagi berjemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Dan kami ingin mendengar firman Allah yang hidup itu di dalam nama Bapa Tuhan dan Roh Kudus. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Indonesia sudah memasuki dalam fase kedua dari pandemi virus corona ya, COVID-19. Fase kedua ini kemarin sempat ada gonjang-ganjing untuk Indonesia akan lockdown. Jika mengalami satu peningkatan kurang lebih sekitar 35% sampai 40% dari angka terakhir COVID-19, DPR akan memutuskan. Kemarin sudah mengajukan sama Presiden Jokowi untuk lockdown ya. Ternyata angkanya turun sedikit. Maka itu dari PPKM darurat kita menjadi PPKM level 4. Situasi kondisi yang terjadi hari ini Anda bisa ubah ketika Anda menggantungkan kehidupan kita dengan Yesus. Jangan juga kita menjadi terjebak karena ketakutan demi ketakutan. Banyak orang yang bilang, Pak, bagaimana kalau Indonesia lockdown, Pak? Bagaimana tentang perekonomian? Bagaimana tentang COVID yang akan semakin menggila dan lain-lain. Waktu saat itu adalah Raja Yosafat menjadi takut, firman Tuhan bilang. Raja Yosafat takut tapi dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Sebagai manusia lumrah bahwa kita takut, kita cemas, kita khawatir, tetapi tidak boleh berlarut-larut karena ketakutan demi ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi kita putuskan bahwa hari ini kita harus mencari Tuhan. Dan Yesus pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Di mana Yesus pada waktu di Taman Getsemani dia merasa suatu ketakutan yang mencemaskan dia. Setelah di Taman Getsemani, Yesus pasti akan menderita penyalipan dan dia mati di atas kayu salib. Ia sangat ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Nah, ia sangat takut dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kita pun sama hari ini. Ketakutan dan ketakutan ada dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, semakin tekun lagi untuk kita apa? Berdoa kepada Tuhan. Semakin kita ada masalah, semakin kita ada problem, semakin kita menderita, bukan malah kita mempertanyakan penderitaan kita, tetapi semakin kita hari ini bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti saya sudah bilang bahwa ada 3 hal. Firman, pujian, doa. Takut boleh. Ketika takut, bersungguh-sungguh berdoa. Lanjutkan perjalanan kita bersama-sama dengan Yesus. Sudah jatuh, Pak. Saya sudah bangkrut, Pak. Saya sudah nggak tahu lagi bagaimana, Pak.
Hari ini harus bangkit lagi untuk melanjutkan perjalanan kita bersama-sama dengan Yesus. Tahu tidak? Kehidupan kekristenan adalah melanjutkan hidup kita dengan Tuhan. Maka itu di dalam kekristenan puasanya berbeda. Puasa orang Kristen menurut saya ya tidak pernah ada batalnya dan tidak bisa batal. Meskipun dia makan, setelah pada waktu dia makan batal gitu. Oh enggak. Pas dia tahu dia puasa, aduh, gue puasa. Selesai itu, taruh lagi, lanjutkan puasa. Batal enggak? Enggak pernah bisa batal. Jangan pada waktu kita ambil kue, aduh, gue puasa, gue habisin dua, habis itu lanjut lagi puasa. Enggak gitu. Kehidupan kita melanjutkan perjalanan kita dengan Tuhan. Puasa pun tidak pernah batal. Ada nilainya di hadapan Tuhan. Hari ini yuk yang punya pergumulan apapun juga, puasa. Seorang perwira punya anak yang sakit, dan di dalam cerita ini anak ini udah mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Hari ini perjalanan dalam kehidupanmu kau harus lanjutkan dengan percaya kepada perkataan Yesus. Percaya akan perkataan firman, bukan percaya apa perkataan dokter. Bukan percaya perkataan-perkataan yang tidak baik. Engkau harus percaya dengan perkataan-perkataan Yesus yang membuat hari ini saudara dan saya dijaga, dilindungi, diproteksi semuanya. Percaya dengan perkataan Yesus. Jangan percaya dengan perkataan yang lain. Saudara dan saya harus percaya akan perkataan demi perkataan dari Yesus. Janji firman Allah bukan hanya untuk saya, tapi untuk saudara juga. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kuasa anak Allah. Posisi anak Allah berbicara tentang karakter anak Allah, yaitu membawa damai. Anak Allah identik dengan si pembawa damai. Selain karakter, ada juga karisma. Apa itu karisma, Pak? Karisma sebagai anak-anak Allah berbicara tentang sesuatu yang Tuhan berikan untuk menunjukkan identitas sebagai orang percaya melalui kuasa yang Tuhan tunjukkan atas kehidupan saudara saya untuk menjadi berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karisma ini bukan untuk bermegah atau bukan untuk sombong, tapi karisma ini adalah supaya kita tahu bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Ketika orang tahu siapa kita di hadapan Tuhan, maaf, dosa dia tidak akan lakukan. Filipi 2 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu, yaitu saudara dan saya, bercahaya, penuh dengan karisma, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kodrat ilahi dalam hidup kita, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan bilang saudara dan saya harus bercahaya, ada karismanya, supaya di antara mereka itu bisa menjadi berkat hidup kita. Dengan apa? Karisma, bercahaya. Nah, dari zaman Adam sebenarnya karisma ini sudah ada. Karena Tuhan mau hari ini supaya hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat. Berbicara tentang kuasa, kuasa anak-anak Allah yang menyembuhkan, membebaskan, melepaskan kita. Kita ini sudah diberikan kuasa dan ada kodrat ilahi dalam hidup kita, yaitu kita menjadi penguasa. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan mau menjadikan saudara dan saya, yaitu manusia yang pertama saat itu, yaitu adalah Adam, segambar dan serupa dengan Allah, supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia pertama diciptakan sama Allah, yang kita sebut sebagai Adam, itu punya satu tujuan. Mukanya, sifatnya, karakternya serupa segambar dengan Allah. Ada suatu tujuan, karismanya ada, supaya mereka berkuasa. Jadi dari awal Allah mau supaya Adam menjadi penguasa-penguasa itu. Adam ini menjadi penguasa pertama untuk berkuasa atas ikan, burung, ternak, dan atas seluruh bumi. Apa yang ada di bumi
Allah mau supaya Adam berkuasa. Manusia pertama diciptakan sebagai penguasa. Berarti orang ini penuh dengan karisma, ada kuasanya. Dia bisa berbuat apapun juga atas bumi itu. Iblis rusak. Akhirnya zaman Yesus dipulihkan lagi. Coba kita lihat. Saat Yesus bergerak, saat Yesus masuk lagi, karisma ini harus dikembalikan lagi, yaitu kuasa atas anak-anak Allah. Lukas 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala sakit penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Nah, firman Tuhan bilang bahwa pada saat itu Yesus menyembuhkan orang banyak. Ada karismanya. Karisma untuk apa? Menyembuhkan, membebaskan, melenyapkan sakit penyakit, menghancurkan kuasa gelap. Ini karisma yang Yesus dapatkan. Zaman Adam disuruh menguasai bumi. Karismanya dipulihkan dalam zaman Yesus. Dipulihkan juga pada saat zamannya murid-muridnya. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Dan makin lama semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, Petrus adalah anak Allah yang penuh dengan karismanya Tuhan. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu dari mereka, dan juga orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kenapa mereka semua disembuhkan? Karena di dalam diri Petrus ada karisma, ada kuasa yang bergerak sebagai anak Allah, ada karisma. Ini penting buat kita, bukan untuk sombong. Status kita anak Allah bukan hanya kita menghapus air mata kita. Kita harus juga menghapus air mata orang lain. Dengan apa? Dengan kita melayani mereka semua. Kenapa Petrus dan juga Yesus dan juga Adam ada karismanya? Karena dia bukan manusia. Tuhan udah ubah mereka menjadi apa? Anak Allah. Anak Allah inilah yang membuat saudara dan saya hari ini bergerak maju dalam Yesus. Ada satu ayat ekstrim. Buka dulu yuk. Mazmur 82 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku sendiri telah berfirman. Siapa? Allah. Kamu, yaitu saudara dan saya, adalah siapa? Allah. Ini luar biasa ini. Kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kata sambungnya adalah dan. Kata pertama harus mengikat kepada kata yang kedua. Jadi saudara dan saya adalah Allah, tapi Allahnya baru kecil. Dan anak-anaknya maha tinggi. Karena kita anak Allah, bukan hanya diangkat, tapi kita memang adalah anak Allah, dan kita memang disebut anak Allah. Bahkan yang paling ekstrimnya lagi, firman Tuhan bilang, saudara dan saya bukan hanya anak Allah, bukan hanya anak-anak yang maha tinggi, tapi saudara dan saya juga Allah itu. Tapi Allahnya dalam huruf kecil. Mau dibuka dalam bahasa apapun juga, tulisannya God. Nah, tapi ada satu terjemahan ekstrim, GPS Tanakh. Ini adalah terjemahan tradisional Ibrani. Jadi Ibraninya Ibrani kuno. Itu 1917 kalau saya tidak salah. You are God-like being. Ada God-like being. Berarti aku berkata kamu adalah makhluk yang seperti dewa. Maksud dari ayat ini, pada waktu saya checking lagi, GPS ini mau bilang bahwa saudara dan saya adalah manusia setengah dewa. Ini terjemahan tradisional Ibrani yang paling ekstrim, bahwa firman Tuhan mau bilang, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, saudara dan saya Allah. Dalam suatu pengertian, dengan kata-kata ekstrim, saudara dan saya adalah makhluk setengah dewa. Maka itu kalau dewa-dewa melihatin kita, dia takut ini. Kenapa? Karena kita setengah dewa. Kita ini makhluk setengah dewa. Katanya GPS. Sudah. Tapi saya mau ingatkan kita, Allah begitu sangat luar biasa sekali. Bukan hanya mengangkat kita sebagai anak Allah, Allah juga mau kita menjadi bagian dari Allah itu. Pak, berarti saya Allah? Oh, bukan. Allahnya huruf kecil. Nah, saudara saya hari ini mau firman Tuhan terangkan
bahwa saudara dan saya bukan hanya anak Allah yang maha tinggi itu, tapi saudara dan saya juga ada di dalam penyertaan Allah, ada di dalam kehidupan Allah, ada di dalam blueprintnya Allah. Maka itu Allahnya huruf kecil. Dalam suatu pengertian adalah kita Allah kecil. Tapi jangan sombong ini. Waduh Pak, saya anak-anak kecil. Pak, oh jangan sombong, jangan. Bermegah Anda boleh, ya, karena Anda dapat kasih karunia. Tapi jangan pernah kita sombong. Siapa itu Allah? Allah adalah penguasa dunia dan akhirat. Dia adalah kekekalan itu. Firman Tuhan mau bilang, saudara dan saya adalah Allah. Saudara dan saya adalah penguasa itu. Kita ini menguasai, maka itu dari zaman yang ada menguasai. Dari zaman Yesus menguasai. Menguasai apa? Semua sakit penyakit dikuasai. Semua penderitaan dikuasai. Semua kematian dikuasai. Pada waktu zamannya murid-muridnya, ada Paulus, ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Untuk apa? Menguasai semuanya. Menguasai apa Pak? Menguasai sakit penyakit, menguasai keterbatasan, menguasai penderitaan, menguasai suatu masalah. Kita ini diciptakan sebagai penguasa. Maka itu di dalam Mazmur 82 ayat 6, firman Tuhan mau bilang bahwa kamu adalah penguasa itu. Ya, penguasa di dalam bumi ini. Bukan kita adalah Allah yang kekal itu, bukan kita adalah Elohim, bukan kita adalah Eloah, no. Tapi firman Tuhan mau bilang bahwa kamu ini punya sifat, kamu ini punya karakter, kamu ini punya wibawa, kamu ini punya karisma. Karisma apa? Seperti Allah. Maka itu ditulis, Allah lah huruf kecil. GPS bilang, saudara dan saya menakutkan sekali, yaitu manusia setengah dewa. Karena ada sesuatu yang ilahi, yaitu apa Pak? Roh Kudus. Waktu saat itu mau lepasin orang, saya datang. Dukun kulonnya juga datang juga. Dia bilang, kamu jangan ganggu, saya mau tanding sama kamu. Saya bilang boleh, gak ada masalah. Dia bilang, saya akan mau bikin kamu lumpuh katanya. Dia baca-baca mantra luar biasa sekali. Boro-boro lumpuh. Kaki saya goyang banget. Terus habis itu dia mau bilang lagi, saya mau bikin kamu muntah darah. Dibaca-baca lagi semuanya. Bacain semuanya. Gila, bacain semuanya. Dibacain mantra-mantra semuanya. Ludah saya keluar juga kan. Saya cuma diam doang. Diam, berbahasa Arab. Ya udah gini-gini, udah shot. Pokoknya dia udah, tangan udah dipelintir semuanya. Udah tunduk semuanya. Udah semuanya itu. Terus habis itu saya bilang, Manwur, panas. Itu kebakar. Kebakar, jatuh. Mau bertobat gak? Gak mau. Masih lawan. Dia baca saya mantra lagi, mantra yang banyak banget. Kita santai aja. Kenapa? Anak Allah. Si penguasa itu, dukun ada di bawah kita. Kenapa? Karena kita anak Allah. Habis itu baru saya bilang, aku perintahkan, pergi kamu. Pergi langsung. Jas. Pergi. Selesai. Kok bisa? Yes. Kenapa? Kamu adalah penguasa. Dan kamu anak-anak yang maha tinggi. Jangan pernah takut hari ini dengan apapun juga. Dulu saya kalau tidur nggak bisa mati lampu. Sekarang kalau nggak mati lampu nggak bisa, harus mati lampu. Dulu saya nonton film Jalanku ketakutan yang luar biasa. Jalanku 2 pernah saya nonton. Saya pulang ke rumah, kamar saya di atas, tidurnya sendiri. Lampu saya nyalain, saya merem nggak bisa merem. Kenapa? Kebayang itu namanya adalah Pak Haji yang pakai peci. Saya merem lagi, Pak Hajinya ada. Saya merem lagi, Pak Hajinya ada. 1 minggu, saudara, saya pegang ini. Aduh, setengah mati luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Pada waktu saya tahu, saya ini anak Allah. Bahkan firman Tuhan bilang, kamu adalah Allah. Kamu adalah penguasa itu. Kamu bisa menguasai mereka semua. Langsung saya bergerak. Sekarang kalau ada krek-krek, buka pintu, apa sih? Kalau dulu enggak, krek-krek seselimutan. Takut saya. Berbeda. Kenapa? Kita anak Allah. Dulu yang paling top dari Tionghoa itu pelepasan David Chia. Tinggalnya di daerah Tenduren. Saya sempat ikut-ikutan dia. Kalau saya pas pelepasan, saya yang nyodorin orang buat dilepasin. Tapi pada saat pelepasan, sayanya ngumpet saya. Sempet di badannya David Chia. David Chia tuh gemuk. Kenapa? Takut saya. Kagak berani saya. Tapi pada waktu saya tahu, saya anak Allah. Bergerak saya. Anda anak Allah. Anda bukan orang biasa. Bahkan firman Tuhan bilang, kamu adalah Allah. Allah adalah penguasa dunia ini.
kamu adalah penguasa dunia ini juga. Iblis, setan, gondoruo, kuntilanak atau apapun juga di bawah Anda. Sangat penyakit di bawah Anda juga. Ditaklukkan semuanya. Kenapa? Karena Anda adalah anak Allah. Anda tidak perlu takut apapun juga. Karena Anda sudah diberikan kuasa. Untuk apa? Menginjak ular dan para jengking. Anda adalah anak Allah. Ada karisma. Karisma Allah ini tidak akan pernah bisa hilang dalam hidup kita. Pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus bilang sama murid-muridnya, semua kuasa telah aku berikan. Telah diberikan kepadaku untuk saudara saya hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah. Berarti kalau semua orang yang lahir dari Allah, namanya apa? Anak Allah pasti. Kalau dia anak Allah, dia punya identitas anak Allah. Ada karisma dalam hidupnya dia. Ada kuasa dalam hidupnya dia. Firman Tuhan bilang, mengalahkan dunia. Dunia itu dikalahkan karena anak Allah. Kanker, dokter udah angkat tangan. Bagi anak Allah, no. Karena selama dia masih hidup, masih bernafas, masih ada kemungkinan besar dia untuk disembuhkan sama Tuhan. Ini anak Allah. Kalau dokter udah melihat hasil report, melihat hasil riwayat dari penyakit, riwayat dari hasil laboratorium. Tapi kalau anak Allah melihatnya dari kebenaran firman Tuhan, bahwa yang mati bisa hidup kembali, yang sakit bisa sembuh, yang kutuk bisa menjadi berkat kembali. Ini anak Allah. Mengalahkan apa? Mengalahkan dunia. Dunia bilang sudah mati, tidak. Dia belum mati, dia masih hidup lagi. Saudara saya, kita mengira dia udah kian. Bahkan saudara bilang, Flash Android kita doain secepatnya yuk. Tapi hebat, Tuhan bisa ubah karena doa-doa kita. Hizkia diperpanjang sama Tuhan. Kenapa? Ada orang-orang yang berdoa. Kesembuhan mujizat pasti ada. Tuhan dengar loh. Kenapa? Kita anak Allah masalahnya. Mujizat pasti ada. Meskipun hari ini belum bisa berbicara, tapi udah melek mata. Progresnya udah ada. Kita berdoa agar jangan sampai ini menjadikan suatu penderitaan, tapi biarlah ini menjadi suatu pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Sempat dia menangis. Tangisan mengisahkan cuma 3 hal. Penyesalan, kedua pertobatan, yang ketiga tangisan berbicara lagi ucapan syukur. Kemarin saya dengar dari Yola sudah bisa nangis. Praise the Lord, luar biasa. Senang saya ikut bahagia. Di ICU 14 hari kalau saya tidak salah. Bukan dalam waktu yang mudah, enggak mudah ya. Kalau masih bisa hidup, semuanya akan Tuhan. Orang jangankan di ICU, di kamar biasa aja mati. Kalau di ICU maaf, 85% sampai 90% udah di ujung tanduk. Tidak 10% adalah kasih karunia Tuhan. Kalau sampai bisa hidup, anak Allah hari ini bergerak melalui doa-doanya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sebagai anak Allah adalah iman. Kembali lagi iman. Iman yang bagaimana Pak? Yang percaya akan perkataan Yesus. Dari awal saya berbilang, kalau Anda punya iman, imannya bukannya sekedar yakin bahwa sembuh, tapi Anda juga harus percaya bahwa perkataan Yesus mengatakan lewat firman-Nya bahwa dia sembuh. Bukan cuma kita yakin kesembuhan akan ada, mujizat akan ada, tapi perkataan Yesus yang Anda keep, yang Anda lock, yang Anda kunci, pasti sembuh. Anda percaya akan perkataan Yesus. Kenapa hari ini ada orang-orang yang besar? Ada Presiden Joko Widodo, dari orang biasa, dari sipil, dia naik jadi presiden. Karena satu, perkataan yang bisa dipercaya. Perkataan yang benar, itu dia yang menang pasti. Ayat selanjutnya, ayat kelima. Siapa yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara saya mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal daripada Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan bilang kamu berasal daripada Allah. Orang yang berasal daripada Allah pasti lahirnya dari Allah. Orang yang lahirnya dari Allah adalah anak Allah. Nah, firman Tuhan bilang bahwa anak Allah telah mengalahkan. Siapa yang dikalahkan? Nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu juga membuat mujizat.
membuat kesembuhan juga. Tapi maaf, dasarnya bukan firman. Dasarnya adalah pekerjaan psikis. Siapa Pak? Dukun-dukun, paranormal, atau apapun juga namanya. Firman Tuhan bilang, kita sudah mengalahkan itu. Jangan pernah takut hari ini. Pak Andri, tolong doain Pak, penyembahan Nyai Roro Kidul. Waduh jangan, itu Nyai Roro Kidul itu level 12 itu. Saya belum bisa itu. Mau dia level berapapun juga. Saudara saya anak Allah, seperti saya udah bilang. Malaikat kagak jatuh aja di bawah kita. Kita nyuruh dia. Apalagi dia jatuh. Maaf, jadi kacau. Iblis ini harus jadi kacau. Iblis beraksinya itu pada waktu ada di dalam tubuh orang. Gak ada artinya. Pak, saya mau ke WC Pak, tolong Pak. Anda anak Allah. Si iblis yang takut, setannya takut hari ini. Anda harus sadari benar. Oh, Anda anak Allah. Mau level berapapun juga. Mau gondoruo ke, mau setan, mau dukun, mau apapun juga semuanya. Kenapa? Anak Allah. Levelnya beda, maaf. Dia mau bikin kita apapun juga nggak bisa. Kenapa? Kita anak Allah. Pak, yang bisa kena santet pun bagaimana Pak? Yang bisa kena santet berarti kita mempertanyakan lagi identitas dia. Anak Allah bukan. Kalau anak Allah nggak bisa kena santet. Kalau anak Allah tidak bisa kena pelet. Kalau anak Allah tidak bisa kena guna-guna atau apapun juga. Hidupnya ada firman pujian doa. Selama ada firman pujian doa, Anda di cover di prophet. Jangan pernah takut. Selama dia kuasa gelap, diusir. Hati-hati. Ada yang kejiwaan juga. Kalau kejiwaan beda. Saya pernah ditabuk gara-gara kejiwaan. Saya tuh punya bukunya. Saya belajar lagi membedakan gangguan kejiwaan atau pelepasan karena roh jahat. Beda. Saya belajar dari orang desa. Dia tulis buku membedakan gangguan kejiwaan sama roh jahat. Gangguan kejiwaan sama roh jahat mirip-mirip. Tapi kalau roh jahat, maaf, one word. Pada waktu kita yakin, percaya, kita akan pergi dia pasti. Tapi gangguan kejiwaan, pada waktu kita one word, dalam aku beritakan pergi. Pergi kemana Om? Tahu kejiwaan itu, gila itu. Berapa kali ada gangguan kejiwaan? Pesan dua aja lah udah gangguan kejiwaan. Pusing saya juga. Kenapa? Lama setengah mati. Happy ya. Siapa kamu? Neneknya. Kamu opungnya. Kamu saudaranya. Semuanya. Kenapa? Gangguan kejiwaan. Anda doain di rumah sakit jiwa. Stres tuh. Doain ya. Iya, Pak Pendeta doain. Semuanya doain. Habis sudah doain. Pak Pendeta, saya doain dong. Itu omplok saya. Kenapa gangguan kejiwaan masalahnya? Harus bagaimana Pak? Itu penuh dengan kasih karunia. Kita harus bisa membedakan. Beberapa yang jiwanya terganggu, ada beberapa yang tidak. Nah, yang tidak, firman Tuhan bilang, Anda bisa mengalahkan itu. Pak, kalau gangguan kejiwaan Pak, gimana Pak? Harus ada intens. Pendekatan, ya kan orangnya benar-benar super sabar luar biasa. Kalau enggak bisa. Jangan pernah takut lagi. Ya, hari ini mau apapun juga, termasuk penyakit juga ada di bawah hidup. COVID juga ada di bawah hidup kita. Percaya sama dia. Percaya bahwa dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, dan aku akan menjadikan dia anak Allah. Ia juga, si anak Allah ini juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 3,5 tahun Yesus melakukan pekerjaan. Saudara saya sebagai anak Allah, ada tongkat estafetnya yang saudara saya harus ambil itu, dan Anda bergerak sebagai anak Allah. Ayat yang ke-13. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, dan apa yang kita minta. Jadi ada dua. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yang kedua, minta sesuatu di dalam namaku, aku akan lakukan. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, kita bilang, Pak, saya sama Yesus beda Pak. Bedanya apa? Dia Tuhan, dia Raja, dia segala Raja. Yes, betul. Tapi sama ingatkan kita, bahwa saudara saya menerima dia menjadi anak Allah. Berarti apa? Anda harus bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan.
Lakukan apa? Kesembuhan bisa, mujizat bisa. Yes. Ini cuma ngomong. Jadi dilakukan dulu pekerjaan Yesus. Dan firman Tuhan bilang, aku akan melakukan. Kalau nggak ngelakuin cuma kita bilang, Pak saya bisa atau enggak? Nggak bisa. Lakukan dulu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Akhirnya, end of the end-nya, aku akan melakukan. Yesus yang akan lakukan. Kita lakukan dulu, mendoakan orang sakit, membangkitkan orang mati, ngusir setan-setan. Kita melakukan pekerjaan yang Yesus perintahkan dalam hidup kita. Yesus yang akan menggenapi semuanya. Yesus yang akan melakukan finalisasi. Jadi finalnya ini maaf, adanya di dalam sisi Yesus. Kesembuhan dari sakit kanker, dari sakit tumor. Lakuin dulu pekerjaan kita. Kita ngapain? Kita doakan dia. Yang finalkan Yesus nanti. Tapi saya melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Lakukan saja. Yesus menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, mengurapi, memberkati. Nanti finalnya adalah Yesus yang lakukan. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dengan kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan finalnya Yesus lakukan. Supaya Bapa dimuliakan. Mau memuliakan Bapa? Lakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi Bapa telah mengkaruniakan kasih yang besar. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Jadi bukan hanya sebutan anak Allah, tapi kita memang anak Allah. Karena apa? Karena kasihnya Bapa. Tahu tidak, saudara? Hari ini saya menyadari benar bahwa saya adalah anak Allah. Dan saya terlalu percaya kehidupan saya di cover, diproteksi, dijaga, dilindungi. Termasuk maaf keluarga saya. Dulu saya takut ketika saya mainin petasan, apalagi berhadapan sama dukun-dukun, sakti-sakti katanya. Ada di Bandung, ada di Surabaya, Pekanbaru. Kadang saya berhadapan dengan hal-hal yang aneh, luar biasa semuanya. Kadang-kadang kita takut. Dan saya selalu doa, ada tutup bungkus saya tuh dalam kuasa Roh Kudus. Bukan hanya itu saja. Anak saya, keluarga saya sebutin semuanya. Di cover, diproteksi sama Tuhan. Tapi setelah saya tahu ayat ini, bahwa sebagai anak Allah, itu adalah kasihnya Allah. Kalau kasihnya Allah, berarti Tuhan ini bertanggung jawab atas hidup saya. Ini kalau sampai saya kenapa-napa nih, karena kelainan pelepasan, terkapar atau apapun juga, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau kita tahu bahwa kita anak Allah, betapa besar kasih yang dikaruniakan dalam hidup kita. Saya ini dikaruniakan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima kasihnya Tuhan yang besar itu dalam hidup saya. Sehingga saya ini disebut anak Allah, bergerak dengan anak Allah, dan memang saya adalah anak Allah. Berarti maaf, saya yang bukan hanya diproteksi, keluarga saya pun diproteksi. Tidak kekurangan dalam hidup kita. Dijagai, dilindungi, dikawal, diproteksi. Kenapa? Karena kita anak Allah. Gak perlu takut. Dulu kita takut, sekarang saya enggak. Kenapa? Tuhan jagai anak saya, cover anak saya. Bahkan luar biasa, saya dapat sesuatu dari anak ini. Gurunya Koko Feral masuk rumah sakit gara-gara cacar ular, terus dia dirawat dan akhirnya dia butuh dana berapa kok? 130 juta, baru terkumpul kurang lebih sekitar 77 juta. Tapi dalam hati saya bilang bahwa saya mau kasih sih. Saya udah punya angka di sini. Kalau enggak 50, 100. Pada waktu di tengah perjalanan saya bilang, Koko emang mau kasih berapa? Nanti papi yang kasih. Nah paling si Koko bilangnya gocap kali, ya kan anak kecil lah. Ya kan udah kalau gocap, tambahin gocap lah, jadi cepet lah semuanya. Dia ngomong 300.000 aja Pi. Gimana Pi? Kaget sih. Pelitnya gak sama dengan saya 100.000, dia 300.000. Kenapa? Anak Allah. Di situ saya kena teguran Tuhan. Pelajaran bahasa saya. Tuhan bilang bahwa tahu nggak salib? Salib itu ke atas untuk apa? Iya betul. Saya jor-joran buat Tuhan. Ya, bahkan maaf, saya sempat utang untuk Tuhan. Nggak ada yang tahu. Buat Tuhan, saya jor-joran. Kalau buat Tuhan saya gila. Ada yang nawarin apa? Buat gereja semuanya. Bangun, ayo. Gak apa-apa. Gak ada uangnya, belum ada, gak apa-apa. Saya harus minjem, gak ada masalah. Saya jor-joran. Tuhan bilang, kamu tahu mengenai salib? Salib bukan hanya ke atas,
tapi ke samping kiri dan samping kanan. Kamu nggak bisa jor-joran buat aku. Kalau kamu nggak jor-joran juga buat sesama. Di situ saya dapat terbawa. Anak Allah bukan hanya bergerak untuk Tuhan, tapi juga harus bergerak juga untuk sesamanya. Kalau kadang luar biasa, dia kasih 300 ribu. Kaget saya, jujur. Saya terus tanya, oh kok bisa kasih 300 ribu? Enggak, Pi, mau kasih aja. Simpel, mau kasih aja katanya. Saya juga sama, mau kasih aja, tapi nilainya beda. Tapi di sini saya belajar, bukan hanya salur ke atas, ada tekanan sama ke kiri. Ayo lakuin yang terbaik juga. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga untuk sesama kita, manusia. Kiri dan kanan kita harus bantu selama kita bisa membantu. Tuhan semua. Ibu terukir namaku di matamu, terukir wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkam dan aku terjatuh, tak pernah